سيد المستمعين رحقا بالعالم سيد الإمام أبي أحمد محمد بن محمد الغزالي سيد الشيخ محمد بن عبد الله الكريم سمن المدني سيد الشيخ محمد رشيد بن عبد الله البني سيدي ومرشدي ومربي الروح أرواح جميع مشايخنا ومشايخ من الله الكريم يتغشاهم الرحمة والمغفرة ويعلي درجات من الجنة يعد علينا وعلى أهل بيتنا وأولادنا ذريتنا من بركتهم ومن بركة علومهم وأسرارهم وأنوارهم ومعارفهم وكراماتهم بسر النبي وآل النبي لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa tabibi qulubina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Adada kulli harfin kutiba wa yuktabu abadal abidin wa dahar dahirin amin. Assalamu alayka ya sayyidi ya Rasulullah. Assalamu alayka ya sayyidi ya Habiballah. Assalamu alayka ya sayyidi ya khaira khalqillah. Assalamu alayka ya imam al-anbiya wal mursalin. Assalamu alayka ya khataman nabiyyin. Assalamu alayka ya rahmatan lil alamin. Assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang mana dengan limpahan rahmat, taufik, hidayah, inayah serta riayahnya kita dapat berkumpul kembali dalam ruangan langgar yang mulia ini dengan satu tujuan dan niat yang sama, yaitu melaksanakan sembahyang fardu subuh berjamaah, kemudian menambah ilmu pengetahuan agama lewat pengajian kuliah ba'da subuh, yang selanjutnya semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan taufik dan hidayahnya kembali kepada kita agar kita dapat mengamalkan apa yang kita kaji pada subuh ini, amin. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, pada hari ini kita memasuki dan menjalani hari yang ke-17 daripada puasa Ramadan 1445 Hijriah yang diberkahi dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang artinya kita masih berada di fase yang kedua daripada 3 fase yang ada di Ramadan yang disabdakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa awsatuhu maghfirah. Pertengahan Ramadan adalah limpahan dan curahan ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, hari ini 17 Ramadan
kita pasti ingat bahwa Al-Quran sebagai imam kita, Al-Quran sebagai petunjuk kita dalam menjalani kehidupan, baik kehidupan dunia bahkan untuk kehidupan akhirat. Yang mana Al-Quran itu difirmankan Allah dalam Al-Quran, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Syahrul Ramadan, bulan Ramadan, allazi unzila fihi Al-Quran, yang di dalam bulan Ramadan itu diturunkannya Al-Quran. Hudan linnas, Al-Quran itu sebagai petunjuk bagi manusia, wa bayyinatin minal huda wal furqan, dan sebagai penjelasan segala petunjuk dan pembeda mana yang hak dan mana yang batil. Al-Quran yang merupakan imam dan petunjuk kita diturunkan di bulan Ramadan, persisnya adalah 17 Ramadan. Walaupun Al-Quran itu turunnya dengan metode 2 kali. Maksudnya adalah Al-Quran dari Lauhul Mahfuz turun ke langit pertama. Di langit pertama itu ada yang disebut Baitul Izzah, turun ke sana dulu. Kemudian dari Baitul Izzah diturunkan kepada Rasulullah. Nah, Al-Quran yang dari Lauhul Mahfuz turun ke Baitul Izzah ini dufa'atan wahidah, sebijian. Kalau bahasa kita anggap sebijian lah, sebijian. Itu malam 17 Ramadan turunnya Al-Quran ke Baitul Izzah. Kemudian dari Baitul Izzah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bertahap sesuai keadaan atau situasi dan kondisi. Itu memakan waktu kurang lebih 23 tahun. Yang ayat pertama diterima oleh Rasulullah, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, di saat Nabi berada di Gua Hira. Ayat yang terakhir diterima Nabi sedang berada di Jabal Rahmah yang ada di Padang Arafah, nang selalu dinaiki oleh orang, nang kisah orang mematak gambar, kisah orang berdua lagi bini untuk kasih sayang. Makanya gunungnya itu disebut Jabal Rahmah, gunung atau jabal tempat pertemuan Nabi Adam dan Hawa. Maka diulahlah oleh masyarakat kita menjadi sebuah tradisi, padahal itu tidak ada dalam ajaran agama. Apa tradisinya? Tradisinya mematak gambar. Padahal kan ada itu. Nah, yang disariki orang Arab tuh, sarikinya bid'ah. Memang sebenarnya tidak ada ajaran dari Nabi, ada supaya ini jar mudahan sampai juga ini gambarnya dipatak di Jabal Rahmah itu, mudahan ada juga nang mudahan itu kalau jadi masalah. Kalau ini berdoa mudahan nang bini-bini kada beisi laki dapat lakas, dapat laki. Umpama mama abahnya berdoa anaknya belum dapat jodoh, berdoa dapat jodoh. Oma ibunya berdoa karena anak istrinya selalu bertengkar agar ditanamkan rasa kasih
sayang, kemudian rukun dan harmonis, itu kada apa-apa, boleh-boleh saja. Bahkan berdoa itu adalah anjuran Allah Subhanahu wa taala. Nah, persisnya di Jabal Rahmah itulah Nabi di saat wukuf di Arafah, Nabi menerima ayat yang terakhir, yaitu bulan Zulqa'dah, bulan Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah, bulan Zulhijjah. Turunlah ayat al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madinah. Haji, Nabi wukuf di Arafah tuh. Wukuf di Arafah 9 Zulhijjah, ayat itu diterima, maka haji itu Nabi disebut Hajjatul Wada. Apa haji wada? Haji perpisahan. Kenapa disebut dengan haji wada, haji perpisahan? Karena setelah itu Nabi meninggal dunia. Zulhijjah, Muharram, Safar, Rabiul Awal, 12 Rabiul Awal Nabi meninggal. Berarti kurang lebih 3 bulan, kira-kira kurang lebih lah 3 bulan kada sampai kalau tuh Nabi selesai melaksanakan haji, beliau wafat. Maka 23 tahun proses turunnya ayat Al-Quran 30 juz itu. 17 Ramadan itu turunnya Al-Quran dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah. Nah, alhamdulillah. Maka kitab itu dinamai Al-Quran, bukan Zabur, bukan Injil, bukan Taurat, tetapi Al-Quran. Apa artinya Al-Quran? Al-Quran artinya bacaan, tapi lain buku bacaan. Apalagi buku komik, tidak. Apalagi buku istilah orang ini novel, tidak. Ini adalah Al-Quran adalah al-muta'abbadu bitilawatihi. Satu, membacanya itu ibadah. Paham tidak paham sudah ibadah. Ibadahnya Nabi mengatakan afdalu ibadati ummati qiraatul Quran. Paling afdal ibadah umatku yaitu membaca Al-Quran. Lalu Imam Ahmad bin Hanbal dalam kitab Kifayatul Atqiya bermimpi dengan Allah 99 kali. Kata Imam Ahmad bin Hanbal, apabila aku bermimpi yang ke-100 kali, aku akan bertanya kepada Allah. Maka terjadilah mimpi yang ke-100 kali. Bermimpi lawan Allah. Bingung kita, nanggai apa bermimpi lawan Allah. Sedangkan Allah itu adalah mukhalafah lil hawadisi. Tuhan itu tidak sama dengan alam, dengan apapun. Jadi kayak apa Tuhan tidak berbentuk cahaya, Tuhan tidak berbentuk, Tuhan tidak bisa dibayangkan. Tapi Imam Ahmad bin Hanbal bermimpi dengan Allah. Malam yang ke-100 kalinya Imam Ahmad bin Hanbal bertanya kepada Allah, ya Rabb, ayyul a'mali akrabu awsalu ilaika. Tuhan, apa jua amalan nang lebih cepat sampai kepada Engkau dan lebih mendekatkan diri kepada Engkau? Allah menjawab dengan bahasa terjemahnya begini, qiraatu kalamih, kata Allah, membaca kalamku. Membaca kalamku, membaca Al-Quran, itu adalah ibadah yang sangat cepat sampai dan sangat mendekatkan diri kepada Allah. Imam Ahmad bin Hanbal paham keadaan manusia itu kada sama. Kada usah salamanan kita nang salanggar nih jikin berbeda. Nah, iyalah ada nang mohon maaf,
ada nang mungkin aja, tapi ulun kira kada toh. Ada nang kada bisa membaca Quran, ada nang bejuju membaca Quran, ada nang bisa membaca Quran tapi hurufnya kada kena, ada nang bisa membaca Quran tapi kada fasih, ada nang bisa membaca Quran dan fasih. Itu tuh. Nah, posisinya kita nang mana? Apakah aku ini membaca Quran sudah bujur, sudah benar hurufnya? Alhamdulillah sudah bujur Bang belajar, tapi belum fasih. Nya bujur belum tentu fasih. Kalau sudah orang fasih, bujur, nah ini nang dicari. Tapi kada seberataan orang. Nah, lalu karena kondisi ini belum lagi orang membaca Al-Quran, ada orang mana membaca Qurannya itu bujur, fasih dan paham. Ada kita ini mana bacaannya bejuju, jangankan paham, membaca aja bejuju. Itu fakta, kenyataan, kada bisa ditolak. Imam Ahmad bin Hambal mengerti itu sampai bertanya kepada Allah karena keadaan umat ini berbeda, lalu bertanya, ya Rabb, bifahmin am bi ghairi fahmin. Tuhan, membaca Al-Quran itu menjadi ibadah yang paling cepat dan paling mendekatkan diri kepada Engkau. Membacanya itu dengan pahamkah atau dengan yang tidak paham? Allah menjawab, bifahmin am bi ghairi fahmin. Pahamkah, kadakah? Sama. Artinya kita nih bulan puasa baca Quran pahamkah, kadakah? Itu ibadah nang afdal. Sekalipun hasilnya berbeda. Bedanya apa? Nang paham jelas paham lebih daripada nang tidak paham. Hadirin rahimakumullah. Namun kita tidak ingin masuk dalam keadaan apa yang dikatakan oleh Imam Ali radhiyallahu anhu. Apa kata Imam Ali? Kata Imam Ali radhiyallahu an, am kam min qari'il Quran wal Quranu yal'anuh. Banyak orang yang membaca Al-Quran, banyak, alhamdulillah. Wah ini ya Allah, kalau melihat kondisi itu, alhamdulillah di mana-mana sekarang ada tahfizul Quran. Syukur, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ada nang rami menghafal Quran, alhamdulillah. Tapi hati-hati. Jangan merasa sudah benar, apalagi merasa hebat karena hafal anakku sudah 5 juz 10 juz. Salah. Yang hati-hatinya ini kam min qari'il Quran wal Quran yal'anuh. Banyak orang yang membaca Al-Quran, tetapi Al-Quran yang dibacanya itu jangankan memberi syafaat, malah Al-Quran itu melaknat, mengutuk dia. Kenapa yuk? Satu, Bu, dipikir-pikir dulu. Kalau anak kita ingin menghafal Quran, kita pikirkan dulu, Bu. Pertama, kenapa? Karena dalam hukum fikih, bila orang tuh hafal Quran, termasuk kita nih hafal surah ini dan itu, lalu kada hafal lagi, berdosa besar. Dosanya ganal, Bu. Umpama anak kita nih hafal, asalnya hafal 5 juz, tapi kada dijaganya, lalu hilang. Kada usah banyak, hilang salamber, hilang ada hafal lagi, dosanya ganal. Ganal tuh bukan dosa biasa, dosa besar. Makanya jangan dulu. Hal itu dulu, hal hafalannya aja. Maka banyak nang kayak ini. Makanya orang dulu
orang dulu kenapa kadang membuka nang penghafal Quran, karena menjaga itu. Karena orang nang hafal Quran ini sulit untuk bekerja, apalagi ini pekerjaan ini dan itu, akhirnya hilang. Aku hilang jadi sejus sudah besar dosanya, 2 juz hilang besar lagi dosanya. Nah iya ambu satu. Kalau hafal mana ajar nyaman hafal Quran ganal pala, benar. Malah dalam hadis Nabi, orang yang hafal Quran itu jasa, bukan hafal Quran, tapi dalam hadis itu hamilul Quran, bukan hafizul Quran. Orang yang benar menanggung Al-Quran, hafal dan mengamalkan, jangankan diazab di dalam kubur, jasadnya pun tidak hancur di dalam kubur. Tapi bukan sekadar hafal. Ini yang makanya tadi maksud apa yang dikatakan oleh Imam Ali, yaitu satu, hati-hati menghafal Quran itu, hati-hati jangan sampai hilang hafalan itu. Makanya dipikir. Yang kedua, agama itu bukan hanya sekedar hafalan. Agama itu bukan hanya simbol. Agama itu bukan hanya sekedar formalitas, bukan hanya sekedar hafal Quran lalu jadi selamat. Tidak. Al-Quran itu sudah dikatakan hudan, sebagai petunjuk. Petunjuk apa? Petunjuk dalam kehidupan. Nang kayak apa petunjuk orang suami istri dalam berumah tangga menurut Al-Quran. Kayak apa orang berdagang, petunjuknya menurut Al-Quran. Kayak apa orang bergaul dengan manusia, berkata-kata menurut Al-Quran. Kayak apa orang bekerja di kantor menurut Al-Quran. Semuanya ada petunjuknya dalam Quran. Kalau Al-Quran dibaca, contoh sekarang ini Quran melaknat dia kalau dia melakukan ayat yang dibaca nampak la yaghtab ba'dukum ba'dan ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi mayyitan fakarihtumuh. Kata Allah, kalian jangan menggibah, jangan menguyai sebagian kalian dengan sebagiannya. Apakah engkau, apa dia senang memakan bangkai saudaranya sendiri? Bencilah oleh kalian. Ayatnya dibaca, jangan menggibah. Tapi habis membaca Quran menggibah orang. Kena gibah orang, berarti apa? Quran dibaca, ajarannya diinjak. Kena dibaca lagi Quran, wa ahallallahu al-bai'a wa harramar riba. Allah Ta'ala menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Tapi praktiknya hari-hari bila orang berhutang 1 juta, minta bayari 1.300.000. Rentiner ini ngarannya. Dan ini bebas sekarang di mana-mana, banyak, bukan hanya resmi, kada nang ilegal nang kampungan ini banyak nih. Nang ada nang 10%, ya Allah. Ada jar bila pokoknya berapa aja sidin mau tangi, jangan hendak 1 juta 300 juta kah, tapi hakunlah jaminannya apa, kemudian bunganya 10%. Masya Allah, culun gila ini 10% ini. Ada tahu ulun orangnya tahu nyambet kada boleh, nyambet gibah. Tapi enggak dinyambet kada gibah. Ada orangnya, Masya Allah, kalau nyajak orang ini majelis taklim hadir aja, kemana-mana ngaji aja banyak, tapi gawian kayak ini. Bahasa orang kampung apa bu? Ma anak akan duit. Nangaran beranak tuh kan beranak taruh sayanya, kuitannya kada berkurang, anaknya aja di PI-nya. Ya Allah,
Nah ini wal Quran yal'anu, Quran dibacanya tapi ajaran Quran diinjaknya. Quran bukan menjadi syafaat bagi dia, tetapi Quran akan menjadi mengutuk, melaknat lawan dia. Na'udzubillah min dzalik. Terus kayak apa aja? Iya, Quran itu dibaca, kemudian digamati, kita hayati, kita pahami, kita coba praktikkan dalam kehidupan pribadi kita. Ini menyambung pembicaraan kita yang lewat. Kalau kita simpulkan, ajaran Quran itu ada dua macam. Quran mengajarkan hablum minallah wa hablum minannas. Bagaimana berhubungan baik kepada Allah, bagaimana berhubungan baik kepada manusia. Cuma kita lihat dulu Al-Quran itu hurufnya berapa. Al-Quran berapa hurufnya, Bu? Berapa? Tuh 7. Al-Quran itu hurufnya 7. Paham, Bu? Itulah simbol sudah. Kalau bagi orang yang sangat mengerti, Al-Quran itu adalah hurufnya 7. Uji orang bahari, amalkan yang 7 huruf. Nang 7 huruf tuh diamalkan. Nah, pada 7 huruf banyak artinya. Nang 7 huruf tuh nyata Al-Quran tuh 7 huruf. Kalau kita jabarkan nang simpel dulu, kalau 7 itu Al-Quran itu hurufnya 7, berarti Allah Ta'ala ini ketujuh, angka 7 itu aja. Innallaha witrun yuhibbul witra. Allah Ta'ala itu maha ganjil, ketujuh nang ganjil. Soal nomor, urusan nomor, Allah Ta'ala itu ketujuh ganjil. Lalu nang angka ganjil itu, nang diketujui Allah itu angka 7. Kita mulai Quran dulu. Al-Quran hurufnya 7. Iyalah, Al-Quran 30 surah tersimpu dalam Al-Fatihah. Al-Fatihah itu ayatnya 7. Sab'ul Masani, 7 ayat. Huruf hijaiyah yang 29 itu ada 7 huruf nang kada tabuat di dalam surah Al-Fatihah. Berikut surah Al-Fatihah ini atau Al-Quran ini adalah sumbernya La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah itu 7 kata. La 1, ilaha 2, illallah 4. Muhammadur Rasulullah 3 kata. Berapa tuh? 7. 7 tuh. Iman bila ada 7 tuh kada wajar tuh. Nang la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah ini 7 kata. Lalu penjabarannya la ilaha illallah 7 Muhammadur Rasulullah ini di dalamnya adalah iman sifat 20. Sifat 20 itu ada nang mendasar, yaitu sifat 7 yang disebut dengan sifat ma'ani, ngarannya sifat 7. Dalam kehidupan ini sumber ikutan kita adalah Al-Quran berdasarkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, harus diamalkan ke setiap hari. Hari nang kita jalani ini adalah hari 7 hari han 7 ya Allah. Nah, intinya Allah Subhanahu wa ta'ala menyukai nomor-nomor yang ganjil. Nang ganjil paling disukai Allah Ta'ala itu adalah angka 7. Jadi pian bila cari toko cari je nomor 7, bila cari plat mobil nomor 7. Nampak aja pokoknya nomor 7 aja terus, karena Allah Ta'ala ke 7 angka 7.
17 Ramadan. Ya kalau lah kita sembahyang sehari 5 kali, jumlahnya berapa? 17 rakaat. Oh banyak kayak mun mengisah sin banyak kan, jabarannya luas. Ulun kita hanya mengambil itu Al-Quran hurufnya 7. Sekarang kita kembali kepada kesimpulan daripada ajaran Quran, yaitu Al-Fatihah. Al-Fatihah itu 7 ayat. 7 ayat itu ternyata terhimpun di dalam Bismillahirrahmanirrahim. Di dalam Bismillahirrahmanirrahim itu ada 2, ada kisah dunia, ada kisah akhirat. Ada 2 hubungan dunia dan akhirat. Di sana ada 2 hubungan, ada hubungan kepada Allah, hubungan kepada manusia. Artinya kita mengamalkan Al-Quran, ada Al-Quran berbicara bagaimana berhubungan dengan manusia. Kembali kepada ucapan Syekh Abdul Qadir Jailani, kalau kalian ingin selamat, ingin beruntung, ingin bahagia dunia dan akhirat, mantapkan 3. Pertama, mantapkan sifat rendah diri. Yang kedua, baik-baik adab terhadap makhluk. Berarti hubungan lawan manusia. Tawadhu berhubungan lawan manusia. Berbaik-baik adab, akhlak, tata kerama terhadap manusia. Ini adalah hubungan kemanusiaan. Nah ini yang kita bahas semuanya. Salah satu yang sangat ditekankan dalam Al-Quran tentang hubungan kemanusiaan itu adalah silaturrahim, silaturrahmi, tali kasih sayang sesama saudara, sesama keluarga, sesama seagama, sesama bangsa. Ini yang sangat pokok mendasar dalam ajaran Al-Quran. Hubungan kemanusiaan yang harus kita mantapkan, bagaimana hubungan kita antar manusia ini silaturahmi, hubungan kasih sayang ini selalu jalan. Makanya aneh ketika orang hanya berbeda pilihan, hanya berbeda pilihan presidennya, seorang ombatan juga kada tahun apa-apa. Aku jera ini jerbinya kada memilih nomor ini, diragukan imannya. Buh, kada ada hubungan lawan iman. Bila kada memilih nomor ini munafik, waduh ngerinya. Lalu gara-gara perbedaan pilihan calon presiden putus silaturahmi, ini namanya jangankan ajaran Al-Quran itu jauh daripada ajaran Al-Quran, jangankan ajaran Al-Quran, ternyata ajaran kemanusiaan pun tidak mengajarkan begitu. Ada sebuah hadis yang menarik. Hadis ini hadis riwayat siapa? Riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Suatu hari Abu Hurairah yuhaddisu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala akhrij alayya kulla qati'ir rahmin faqama syabun ila ammatin lahu qad saramaha munzu sinina fasalaha fasalathu anis sababi fazakarahu lahu faqalat irji was'alhu lima zalika fasa'alahu faqala li'anni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innar rahmata la tanzilu ala qaumin bihim qati'ur rahmin. Sahabat Nabi yang bernama Abu Hurairah radhiyallahu an, beliau menyampaikan hadis Nabi. Faqala, lalu
Abu Hurairah berkata, "Akhrij alayya kulla qati'ir rahmin." Ujar Abu Hurairah, bahasa kita ini majelis. Ini majelis Abu Hurairah. Keluarkan dari majelis ini orang yang dia memutus silaturahmi. Kalau mungkin bahasa kasarnya, orang yang sudah berputus berkeluarga. Kebetulan saat itu ada seorang pemuda yang mendengar ucapan itu berdiri, faqama syabun ila ammatillah. Maka berana-ranai ada seorang pemuda berdiri keluar dari majelis itu. Tapi berarti dia merasa apa tersinggung kan ini nih, keluar karena disuruh keluar. Keluarlah orang. Kalau orang itu di dalam, orang yang berada di majelis ini, kalau orang itu sudah memutus silaturahmi, keluarlah seorang pemuda. Tersinggung kah, merajuk kah, apa kada tahu. Nya macam-macam aja orang bila tersinggung nih. Ada yang aku jar kada lagi jar ke majelis jar alanggar awar kana terus guru saku basilah saku jar menyinggung padahal kan ada bulik merajuk kada turun lagi. Nah itu salah. Adapun pemuda nang turun ini keluar ila ammatin lahu, mencari memarina perempuan. Bahasa kita acil, datangi memarina nih, Pak Acilan didatangi. Begitu datang ke Acilan, ini sekalinya pemuda ini lawan acil sudah kadada hubungan lagi. Bahasa kita asik udah, bukan hanya kada berawaan, kadada urusan lagi. Beberapa tahun nang apa hualnya kada tahu. Ya biasalah nang ngerancak kita di kampung ini memarina bahual lawan anak kemanakan bapak udah putus dah. Sapo jar 5 tahun sudah jar sekeluargaan kada berawaan gede lagi. Nampak tuh nang banyak urusan warisan. Ini mulai sabaharian dah. Pokoknya urusan warisan, urusan harta, putus silaturahmi, ini nang banyak. Ini sekalipun hafal Quran, ajaran Quran diinjaknya ngarannya. Quran melaknat dia. Datang pemuda tadi, datang sarik kada pasalaha, berdamai. Jaka bahasa kita ulun banyak minta ampun, minta maaf lah lawan pian, minta ya Allah karena selama ini ulun salah lawan pian kada marawa ini dan itu. Nah rupanya ini dasar anak kemanakan nang salah nih. Ya biasa umpama gini nah nang nene nih orang kada ba anak laki-laki mewaris lah. Dan sanaknya nang laki-laki kada ada, tapi anak kemanakan laki-laki ada mewaris ini nih. Warisnya karena kada ada bisi anak laki-laki dan sanak laki-laki kada ada anak kemanakan dari dan sanak laki-laki. Ini asbah nih. Warisnya nang nini ka pemerintah nini kok rela datang-datang ada mau ambil harta. Nah iya kalah dah urusan warisan. Dan ini banyak yang sampai terjadi begini. Orang bedang sanak laki-laki nih. Nah lalu si anak laki-laki ini kan si anak laki-laki binian dia anak. Maka bilanya mati nih dang sanaknya mewaris nih. Waris. Rupanya ini hartanya kada dibaginya rupanya. Atau kayak apakah kada tahu. Akhirnya Pak ini menuntut kada dibari. Sudah. Suatu saat nah anak hendak bernikahan mencarinya walinya. Siapa walinya? Memerintah tadi. Ujar memerintah aku dan nak mau wali kecuali 50 juta kah 100 juta kah dulu.
Nah, ya terjadi ini nih. Terjadi gini. Akhirnya apa? Bakalahe. Ujung-ujungnya bakalahe itu tuh. Karena kan akan hakun menunjuki situ. Memarina ini salah juga itu, kenapa dihubungkan? Ya karena dah nangaran hati diselimuti oleh dunia ini sudah anak alahe, ya nang ini nih. Anak kemanakan merasa salah datang kepada memarina, ulun jelai minta ampun, minta maaf, minta ridha selama ini kedemarawapian, salik apa dan sebagainya. Ujar memarina ini ada apa kisahnya ini rajin kena jagau banget dibangun dah. Nangaran memarina tapi bibinian bakal lahai terus. Nah, lalu jenang memarina batakun ini dulu. Napa garang dulu kisahnya deh. Kisahnya napa ini? Kisahnya gini. Ulun tadi di pengajian, Abu Hurairah disuruh keluar. Pokoknya keluar pada majelis, memutus silaturahmi ini kada perlu hadir di majelis ini. Nah, jadi ulun keluar ulun minta ridho, minta ampun. Kamu takuni kenalah apa sebabnya? Apa sebabnya sampai disuruh keluar jangan hadir itu? Babulik ke pengajian dan sudah beres. Babulik selesai pengajian betakun lan Abu Hurairah. Ulun betakun apa kisahnya garang sampai pian kademi izinakan orang yang memutus silaturahmi ini jangan ikut hadir ke pengajianku. Kai ini ujar Abu Hurairah li anni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya sami itu yaqul aku mendengar langsung dari Rasulullah ujar Nabi innar rahmata la tanzilu ala qaumin bihim qati'ur rahmin. Sesungguhnya rahmat Allah Ta'ala tidak akan turun kepada satu kelompok manapun. Ini pengajian gitu, nih pengajian lah. Rahmat Tuhan kada jadi turun. Makan kan anak rahmat nih, anak rahmat Allah Ta'ala. Ternyata rahmat Tuhan kada jadi turun. Kenapa? Kalau di majelis itu ada orang yang memutus silaturahmi, apa sih? Uyuh rahmat Tuhan turun kan dia juga. Ini makanya julun bagus menurut ulun biar majelis ni kada banyak tapi rame akur harmonis apa daripada ya Allah isi majelis orangnya banyak tapi sikut-sikutan agak-agakan ada nang bahualan ada nang bahkan ada nang qati'ur rahmin kada turun rahmat Allah Ta'ala. Ini kita nah majelis ada di jemaah kita nih ada nang memutus silaturahmi kada jadi turun rahmat Allah Ta'ala. Ujar siapa? Ujar Rasulullah. Sia-sia artinya kayak ini bu Islam artinya dalam Islam itu sangat pokok hablum minannas hubungan terhadap manusia itu yang sangat pokok adalah perkuat kokohkan silaturahmi. Bahkan ini banyak ceritanya mungkin karena waktu bahasa Nabi siapa nang hendak rezekinya luas siapa nang hendak rezekinya terhampar luas melimpah maka laksanakanlah perkokohlah silaturahmi. Kuatkanlah silaturahmi, jalankanlah silaturahmi, rezekimu akan luas. Artinya apa? Hablum minannas husnul adab, baik adab terhadap manusia. Salah satu langkahnya adalah satu, kita
perkuat ikatan kasih sayang sesama saudara, ikatan kekeluargaan dan kasih sayang sesama keluarga, ikatan saudara dan kasih sayang sesama umat Islam, ikatan kasih sayang sesama anak bangsa, ikatan kasih sayang sesama manusia walau berbeda agama. Apabila sudah ini nang terjadi, baru insya Allah hubungan-hubungan yang lain akan terjalin bagus dengan panderan bagus, tata kerama yang bagus. Akhirnya rohama bainahum, saling berkasih sayangan terhadap sesama mereka, tidak dengki, tidak benci, tidak menghina, tidak meremehkan, tidak menjelekkan di dalam pergaulan terhadap manusia. Inilah salah satu pokok ajaran Al-Quran, yang Al-Quran di 17 Ramadan ini diturunkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena demikian, lihat puasa ujungnya adalah silaturahmi. Ini yang harus kita paham. Hadirin rahimakumullah, tinggal satu kata Syekh Abdul Qadir yang berikutnya adalah yang ketiga, sakhawatun nafsi. Kalau engkau ingin selamat, mulia, bahagia dan seterusnya, hendaklah berjiwa pemurah. Ini insya Allah minggu depan akan kita bahas kembali. Itu dulu yang dapat ulun sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi ulun dan sembian bertahan, dan mudah-mudahan dan berkat kita berkumpul ini Allah Subhanahu wa ta'ala ampuni dosa-dosa kita, baik dosa zahir ataupun dosa batin, dan mudah-mudahan dan berkat kita berkumpul ini Allah Subhanahu wa ta'ala mengumpulkan kita dalam surga dan berkat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa zurriyatihi wa min syarril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman. Alhamdulillah ala kulli hal. Na'udzu billahi min nas'aluka al-afwa wal 'afiyah wal mu'afata daima fid din wad dunya wal akhirah. Ya qayyumati nabi ma ataita ibadakal muttaqin fid dunya wal akhirah. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.